Usai ramai diperbincangkan kasus perundungan seorang anak berusia 12 tahun berinisial F yang harus diamputasi setelah mendapatkan perundungan dari temannya di Bekasi, Jawa Barat. Pihak Rumah Sakit Kanker Darmais yang menangani korban angkat bicara. Dalam penjelasannya saat ditemui hari ini di Rumah Sakit Darmais, Direktur Perencanaan dan Strategi Pengembangan Layanan Rumah Sakit Kanker Darmais, pasien F merupakan rujukan dari salah satu rumah sakit pada tanggal 20 Oktober 2023 lalu. Pasien F datang dan langsung ditangani di ruang instalasi gawat darurat setelah didiagnosa mengalami kanker tulang ganas atau osteosarkoma. Pasien F sendiri sebelumnya juga diketahui sudah menjalani beberapa pengobatan medis di beberapa rumah sakit sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Kanker Darmais. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, kanker tulang ganas atau osteosarkoma yang diderita pasien F sudah menjalar hingga ke paru-paru hingga harus dilakukan tindakan berupa amputasi pada kaki kiri yang merupakan pusat kanker berkembang. Sampai hari ini, sejak dirawat di Rumah Sakit Kanker Darmais tanggal 20 Oktober, di pasien pagi tadi saya ketemu langsung dengan pasien dan orang tuanya, kondisinya stabil dan dirawat di ruang rawat anak dengan masa perawatan dan pemulihan setelah kemudian menjalani tindakan amputasi. Teman-teman wartawan yang perlu kami sampaikan, saya atas nama manajemen dan Dr. Melita ingin menyampaikan bahwa pasien F ini dirujuk ke Rumah Sakit Kanker Darmais pada tanggal 20 Oktober 2023. Kemudian masuk ke IGD dan setelah melalui pemeriksaan diagnosis, pemeriksaan klinis begitu, pasien F didiagnosis sebagai penyakit osteosarkoma atau kanker tulang ganas. Kanker tulang ganas begitu. Jadi pasien masuk ke IGD setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian pemeriksaan klinis dan lain-lain, memang didiagnosis osteosarkoma atau kanker tulang ganas. Kemudian sebagaimana sesuai prosedur, Rumah Sakit Kanker Darmais memberikan pelayanan sesuai dengan standar, sesuai dengan juga panduan klinis, dan stadium yang tadi saya sampaikan, saya tanya ke Dr. Melita, stadiumnya sudah 4 sehingga memang memerlukan proses tindakan amputasi. Sementara itu, dokter spesialis ortopedi yang menangani pasien F juga mengatakan bahwa belum ada literatur atau kajian ilmiah bahwa penyebab kanker tulang berawal dari benturan atau korban yang jatuh. Sejauh ini penyebab dari kanker tulang atau osteosarkoma sendiri merupakan dari faktor DNA. Diperkirakan pasien F sudah menderita kanker tulang atau osteosarkoma sejak lama. Perlu ditegaskan ya, ada faktor pencetus dan penyebab ya. Kanker itu ada 2 faktor itu. Dimana kalau penyebab itu berarti ada faktor utamanya itu ya, penyebab itu ya, faktor utama. Kalau faktor pencetus itu berarti faktornya sudah ada pada pasiennya, lalu ada faktor yang menyebabkan sel kanker itu untuk menjadi aktif gitu. Itu mesti yang dijelaskan ke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah dari jatuh itu menyebabkan amputasi, itu saya bisa bilang dari medis itu tidak. Dok, kalau dilihat dari kacamata medis sendiri, diperkirakan sudah berapa lama pasien F ini menderita penyakit kanker tulang itu sendiri? Oke, perlu saya kasih tahu juga ya, kanker tulang itu progresinya cepat sekali. Jadi kalau misalnya tadi dari anamnesis kita, dari wawancara kita dengan keluarga pasien itu dimulainya Februari, ya semisal Februari itu sudah aktif ya kalau misalnya pada saat itu keluarga mencari medis mungkin sudah bisa langsung tampak tanda-tanda mungkin. Cuman ya itu kan yang lalu ya, saya juga tidak bisa memastikan. Yang pasti yang bisa saya tekankan adalah kanker tulang ganas itu progresinya cepat sekali. Dari stadium 1 sampai ke 3 itu berarti sudah keluar dari tulang primernya, sampai ke 4 terjadi penyebaran itu cukup cepat, hitungan bulan, 6 bulan pun itu sudah termasuk agak lama, jadi cepat. Saat ini pasien F tengah dalam proses pemulihan untuk dilanjutkan ke penanganan selanjutnya, yakni kemoterapi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.